benarkah membaca Rabbighfirli wali walidayya seperti amaliyah kita setelah membaca surat Al-Fatihah sebelum amin? Itu hukumnya adalah bid'ah dan tidak ada dalilnya. Karena ini amaliyah yang sudah mengakar di Nahdlatul Ulama, tapi baru-baru ini ada sebagian yang menyalahkan amaliyah ini. Maka kita jawab, minimal kita perinci menjadi dua. Ini bacaan Rabbighfirli atau doa Rabbighfirli itu dibaca di luar sholat atau di dalam sholat. Nah, ini perlu diperinci. Kalau di luar sholat, sepakat ulama itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan. Kalau kita melihat dalam hadis riwayat Imam Tabrani, hadis sahih, dikatakan di sana an Wa'il bin Hujrin, dari Wa'il bin Hujrin, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qala ghairil maghdubi alaihim, ketika Kanjeng Nabi membaca akhir ayat surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim, qala, kemudian Kanjeng Nabi membaca Rabbighfirli, kemudian diteruskan amin. Lah itu berarti anjurannya jelas, ada hadisnya, maka tidak perlu lagi kita ragu tentang bacaan Rabbighfirli. Lah kemudian nanti akan ditanya lagi, loh itu kan di luar sholat, gimana kalau di dalam sholat? Maka pembahasannya para ulama juga sudah sangat jelas sekali. Boleh nggak membaca doa dalam sholat? Nah, sholat itu kan artinya kan doa. Boleh nggak kita membaca doa dalam sholat selain bacaan-bacaan yang sudah kita terima? Selain bacaan-bacaan itu bagaimana? Ternyata hal ini dijawab oleh Imam Nawawi. Dalam kitab Majmu'nya beliau mengatakan, madhabuna, madhab kita, madhab Syafi'i, annahu yajuzu ayyad'uwa fiha ay fi shalah bi kulli ma yajuzu du'a bihi kharijas shalah min umuriddin wa dunya. Menurut madhab kita diperbolehkan berdoa di dalam sholat dengan doa-doa yang diperbolehkan di luar sholat. Kalau tadi Rabbighfirli boleh kita ucapkan, kita panjatkan di luar sholat, maka tentu juga boleh kita lakukan di dalam sholat. Di dalam sholat, fiha, fi sholah, min umuriddin wa dunya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang ada sebagian kaum muslimin yang membaca Rabbighfirli, ya Allah ya Rabbku, ampunilah diriku ini, artinya setelah membaca surat Al-Fatihah dan sebelum mengucapkan amin ketika sholat berjamaah. Mereka berdalil dengan sebuah hadis dari Wa'il bin Hujr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika membaca Al-Fatihah, maka setelah membaca waladdallin, beliau membaca Rabbighfirli, lalu membaca amin. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabrani dan yang lainnya. Kemudian para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dinukil dari kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami, hadis tersebut disebutkan di dalam kitab itu. Akan tetapi para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah diteliti para ulama, ternyata riwayat hadis tersebut adalah riwayat yang sangat dhaif, yang sangat lemah sekali. Kenapa demikian? Karena di dalamnya atau di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi. Menurut Muhammad bin Abdullah bin Al-Hadrami dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal di juz yang pertama, karya Imam Al-Mizzi, beliau mengatakan bahwa perawi atau pembawa hadis tersebut ialah seorang pendusta. Ini yang menyebabkan hadis atau bacaan Rabbighfirli yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi tersebut, yaitu hadisnya dhaif. Dan karena hadis tersebut adalah sangat dhaif, maka amalan membaca Rabbighfirli setelah bacaan Imam waladdallin di ujung Al-Fatihah adalah terlarang, dan termasuk amalan yang tidak dicontohkan oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian para pendengar yang budiman dimanapun Anda kini berada, sementara itu hadis yang sahih menyatakan bahwa setelah membaca Al-Fatihah maka langsung disyariatkan membaca ta'min atau amin. Hal ini sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam telah membaca waladdallin maka ucapkanlah amin. Ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian ya, sangat jelas sekali bahwa dalam hadis riwayat Muslim tadi ya, tidak disebutkan membaca Rabbighfirli. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan langsung membaca amin. Ya. Tetapi tadi ya bacaan mohon maaf ya, ketika sudah selesai waladdallin beliau tidak membaca Rabbighfirli. Maka tidak boleh para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim membaca Rabbighfirli setelah membaca atau imam membaca Al-Fatihah. Karena apa? Karena hadisnya sangat dhaif sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian bagi kita yang bermakmum dengan imam yang membaca Rabbighfirli dan seterusnya, setelah imam membaca Al-Fatihah, maka insya Allah sholatnya tetap sah. Dan makmum membaca amin, ya, tidak mengikuti bacaan imam. Ya. Ketika imam telah selesai surat Al-Fatihah, maka langsung membaca amin dan tidak membaca Rabbighfirli. Ini yang lebih kuat sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu taala alam. Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada rekan-rekan yang kalau waladhdallin Rabbighfirli kan suka ada ucapan gitu. Itu sebenarnya tidak ada dalilnya. Karena dalil-dalil yang sahih itu menunjukkan ya, apabila imam mengatakan waladhdallin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi hadis yang sahih mengatakan apabila imam mengatakan waladhdallin faqulu amin, jawab oleh kamu amin. Jadi dalilnya tidak pakai Rabbighfirli. Jadi setelah waladhdallin tuh nggak usah pakai Rabbighfirli, langsung saja waladhdallin amin. Karena siapa yang aminnya itu berbarengan dengan aminnya imam, maka itu berarti berbarengan dengan aminnya para malaikat, dan Allah akan mengampuni orang-orang yang seperti itu. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa amin itu tidak pakai Rabbighfirli, ya. Ya tentu saja saya mengatakan begitu tanpa mengurangi rasa hormat yang yang selalu pakai Rabbighfirli. Nah, makanya coba koreksi lagi, coba introspeksi diri lagi. Benar nggak ada dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya ya jangan kita laksanakan. Karena sholat itu kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Berarti sholat itu jangan karangan kita, harus seperti yang dicontohkan Rasul. Hadis sampai kepadanya, tetapi dia belum begitu yakin dengan orang yang menyampaikannya. Ini untuk di kalangan mutaakhirin mungkin sebagian hadis disahihkan oleh sebagian ulama sehingga dia jadikan dalil. Yang lain menganggapnya hadis itu tidak sahih sehingga tidak dijadikannya sebagai dalil. Karena menentukan sahih tidak sahihnya hadis itu juga ijtihad ulama. Itu juga ijtihad ulama. Nah, kalau gitu harus kita ragukan semua hadis? Tidak juga, karena fikih pun ijtihad ulama. Kalau seandainya kita ragukan gara-gara dia ijtihad, berarti seluruh fikih kita patut ragukan. Kalau sudah kita ragukan fikih, kita ragukan hadis, apa yang tinggal di agama ini lagi? Karena tidak semua yang diragukan itu tidak benar. Jelas? Nah, karena akan ada ilmu untuk mengetahuinya. Makanya orang yang belajar hadis dengan benar, dia akan tahu membedakan mana di antara ijtihad tersebut, 2 atau 3 ijtihad tadi yang benar. Jelas? Kalau bikin contoh jam 10 tidak selesai gitu loh. Nah, kalau buat contoh hadis itu kan takhrij kan, apalagi nanti akan ada lagi mukhalifnya yang berbeda dengan kita cara menghukumnya nanti. Tidak usah lah ya. Ya,
Nanti lain waktu aja insyaallah taala. Jadi ada hadis yang diperselisihkan oleh ulama. Terus ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Jelas? Nah, yang tak berilmu tentu dia tengok siapa yang paling kodang polo ulama itu ikut dah. Kan begitu? Tapi yang talibul ilmi, yang sudah diberikan sedikit ilmu, dia boleh paham bahwa yang menentukan benar tidaknya bukan godang palo, bukan pula koe palo, bukan siapa nun dahulu siapa nun kemudian, tapi mana indikator yang menguatkan. Jelas? Kan kaedah itu kan ulama yang juga merumuskan. Kita hukum mereka dengan kaedah yang telah mereka rumuskan. Jelas? Andainya Ibnu Hibban misalnya menyebutkan hadis dalam kitabnya As-Sahih, walaupun judul asli kitabnya bukan As-Sahih, Al-Anwa' wa Taqasim, ya, tapi terkenal dengan Sahih Ibnu Hibban. Lalu kita kan hadis disahihkan Ibnu Hibban, lalu kita kaji dalam kitabnya Al-Majruhin, rawi yang ada di sanadnya ada yang munkarul hadis. Kita katakan, ya Ustaz, ya Syekh Ibnu Hibban, mana kami ikut enggak hukum sahih yang kau sebutkan di sini, atau rawi itu mungkarul hadis? Kalau nyedih kan bisa tanyong kan, kalau enggak wak tanyong ke ulama lain. Maka disebutkan oleh mereka di sini Ibnu Hibban keliru. Ya, dia melihat zahir sanadnya karena dia mutasahil fit tashih. Jelas? Tak jalir benar nanti jelas. Kaum muslimin dan muslimat. Ini sebab yang kedua. Sebagian sampai hadis itu kepadanya, tapi dia belum begitu yakin dengan kebenarannya. Apa sebab? Ada hal lain yang membuat dia ragu.